kelompok 6 akan menjelaskan tentang yang pertama, artificial intelligence. yang kedua, blockchain, yang ketiga, cloud computing, Dan yang terakhir yaitu data analisis. Halo, Jan. Halo Dim, Apa kabar? baik. Lu main HP aja. Kalau ini, gua kan main HP nih. Lu main HP. Cuma itu termasuk AI nggak sih? Yang itu apa? Artificial intelligence. Oh ya, lu sendiri tahu nggak sih apa arti AI? Kalau menurut gua tahu. Menurut gua tuh AI itu adalah bidang yang besar yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang terkait dengan kecerdasan manusia seperti pengenalan pola, pembelajaran, dan coding, dan robotika, apalagi dan lain-lainnya banyak lagi. Menurut lo ada nggak sih? Kalau gua, kecerdasan buatan AI itu lebih cerdas, lebih cepat dan lebih banyak belajar data di setiap harinya. Semua perusahaan menghasilkan bahan bakar ini untuk menjalankan solusi machine learning, deep learning, baik yang dikumpulkan secara abstraksi melalui gudang data seperti data Amazon. Menurut gue itu sih. Ya cukup ya. Makasih ya. Ya, sama Dim. Halo Fadila, Hai Jo, lagi ngapain lu? biasa binomo. Lu tahu cara main binomo? Oh, tahu lah, masa nggak tahu? Tapi lu tahu nggak sih binomo itu masih ada hubungannya dengan blockchain? Oh iya, Iya, nggak tahu sih gua. biar gua kasih tahu ya. Boleh. Biar gua jelasin ya sedikit tentang apa itu blockchain. Oke, boleh. Apa tuh? Binomo ini kan aplikasi online yang memakai mata uang digital atau yang biasa disebut dengan Bitcoin. Adapun sejarah Bitcoin, Bitcoin itu ditemukan oleh seorang pria yang bernama Satoshi Nakamoto pada akhir 2008. Dalam makalah yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Temuan ini dikaitkan dengan Satoshi Nakamoto. Ia menuliskan pendapatnya tentang penerapan teknologi jaringan peer-to-peer dalam jurnal ini. Peer-to-peer umumnya dikenal sebagai P2P. Ya, apa itu P2P? P2P adalah jaringan terdistribusi yang dapat berbagi file media dan juga bertukar data antara dua komputer atau jenis jaringan lain tanpa memerlukan perantara apapun. Oh, kayak gitu ya. Terus ada lagi nggak sih selain itu? Ada. Apa Nah, tuh? kita baru masuk dari kan tadi mata uang ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke blockchain. Oke, apa tuh? Blockchain adalah semacam teknologi leader terdistribusi dalam bentuk paling dasar, Iya. di mana database transaksi saat ini disimpan dan dikelola di antara beberapa node dalam jaringan peer-to-peer. Sebagai contoh nih, blockchain terpisah dari DLT pada umumnya dan memiliki komponen propertinya sendiri. Nah, perbedaan ini dibuat karena blockchain sudah memiliki struktur database. Setiap bagian dari data transaksi akan ditambahkan ke rantai blok yang terhubung satu sama lain. Blok ini tidak dapat diubah karena hanya dapat ditambahkan. Untuk merekam setiap bagian dari data transaksi, nah, digunakan prosedur kriptografi dan konsensus seperti proof of work. Oh, terus kalau misalkan lebih rincinya ada lagi nggak sih? Nah, sekarang lebih ringkasnya aja ya. Iya. Menurut definisi yang diberikan tadi, Iya. blockchain adalah database terdistribusi yang mencatat setiap transaksi atau pertukaran di setiap blok dan dilindungi oleh metode keamanan kriptografi yang menjamin keamanan dan tidak dapat dengan mudah diubah nilainya jaringan. Nah, jaringan blockchain publik seperti Bitcoin dan Ethereum memungkinkan siapa saja untuk menyimpan dan mentransfer nilai dengan cara yang aman dan mandiri. Secara khusus, tidak diperlukan pembukuan pusat dan transaksi, tidak dapat disensor atau dimodifikasi. Selain itu, teknologi blockchain menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk memigrasikan transaksi sistem informasi ke node blockchain. Oh. Nah, yang terakhir nih, ada namanya itu jenis-jenis blockchain. Lu tahu nggak jenis-jenis blockchain? Oh, kalau misalnya jenis-jenis gue tahu, soalnya waktu itu gue pernah lihat di artikel gitu, karena jenis-jenis blockchain itu ada 3 kalau nggak salah yang gue tahu. Yang pertama itu public blockchain, yang kedua private blockchain, yang ketiga semi private blockchain. Oh, tapi lu tahu nggak arti-artinya dari itu? Oh, kalau yang pertama itu tadi kan public blockchain ya, yang dimana dia berskala besar untuk semua orang bisa berpartisipasi sehingga para komunitas bisa mengikuti kegiatan distribusi. Nah, kalau misalnya yang kedua itu private blockchain. Nah,
yang dimana itu bukan buat umum, jadi kan karena private nggak diakses buat umum, hanya untuk pertukaran data di antara pesertanya. Kalau misalkan lu bukan peserta atau bukan berpartisipasi dalam aplikasi itu, lu nggak bisa masuk ke situ, Jo. Nah, terus kalau untuk yang terakhir itu semi private blockchain. Nah, itu merupakan jenis blockchain yang memiliki kode yang sumbernya dari publik, tetapi yang bisa hanya yang dapat izin. Kalau misalkan nih, gue punya kode kan, nah terus lu mau masuk pakai kode itu, tapi kalau misalkan gue nggak izinin, lu nggak bisa. Jadi kayak gitu, Jo. Seperti itu. Ya udah, kita lanjut yuk. Oh, oke. Cekidot. Nama saya Ilham dan teman saya. Zara Aulia Rahmadewi. Saya akan menjelaskan tentang Surcom Putih. Surcom Putih merupakan pengiriman berbagai layanan kompetensi termasuk survei, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan serta analitik melalui internet. Cara kerjanya yaitu ketika survei aplikasi menerima perintah, data akan diproses dan penggunaan akan mendapatkan halaman telah diperbarui sesuai perintah terdahulu. Fungsi dari Surcom Putih sendiri itu memudahkan penggunanya menjelaskan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Dari sistem ini juga mempunyai contoh, yaitu ada aplikasi layanan email, Google Drive, serta YouTube. Solusi dari sistem ini juga berperan penting untuk kemajuan masa depan, untuk membangun sumber daya teknologi informasi seperti software dan lain-lain. Surcom Putih juga mempunyai kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya itu untuk bisa menghemat waktu di awal di investasi awal serta menghemat biayanya. Namun kekurangannya juga dia harus membutuhkan koneksi yang sangat stabil untuk berjalannya Surcom Putih secara stabil. Mungkin begitu penjelasan tentang Surcom Putihnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldo Zaki Ginting dan rekan saya Zara Aulia Syahzamila. Di sini kami akan menjelaskan materi terakhir yang keempat, yaitu tentang data analisis. Data analisis ini ialah seseorang yang mendata atau menganalisis sebuah riset dengan tools tertentu. Data analisis ini sangat penting digunakan di dunia perusahaan dan marketing untuk meninjau sebuah pasaran produk-produk di kalangan internet. Di data analisis juga ada tugas dan tanggung jawabnya, kayak misalkan bisa mengekstrakan data primer dan sekunder untuk ke berbagai toolsnya. Terus juga bisa menjaga dan memelihara database yang mereka punya, bisa membuat hasil laporan database yang mereka cari. Adapun skill-skill yang diperlukan untuk mendata analisis, itu yang pertama ada hard skill, harus bisa mengoperasikan mikroskop Excel, dan yang kedua itu ada mengetahui pembahasan pemrograman, yang ketiga itu ada visualisasi data, yang keempat itu ada menguasai atau mengetahui SQL, yang kelima itu yang terakhir bisa menganalisis dan mendata secara tajam. Setelah itu, habis dari hard skill, ada juga soft skill. Soft skill itu harus bisa mengimbangi yang hard skill punya, agar bisa memperkerjakan yang dinilai jauh lebih bagus lagi. Berikut tentang penjelasan oleh kami tentang data analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.